Oke, halo semuanya. Sekarang kita bakal ke NQ dan semalam itu market dari semua ya. Gold naik, NQ naik ya. Untuk gold saya akan bahas karena itu mudah sekali ya. Maksudnya nggak ribet lah. Itu gold semalam kamu lihat aja setiap imbalance H1 dia tahan dengan baik. Itu adalah perfect bullish order flow. Nah sekarang ini ya NQ ya. Kamu jangan pernah challenge market all time high ya. Jadi pas posisinya begini ya, mana garisnya? Nah ini adalah garis all time high nih. Yang saya marking nih ya, yang ini. Oke, di bawah ada sell side, tapi di satu sisi itu ada deliver value gap. Kalau kamu lihat itu ya. Nah, jadi pertimbangannya adalah ini udah pasti bakal autumn high. Itu yang udah pasti. Ya, karena market itu nggak mungkin topnya begini. Oke. Nah, ada dua skenario untuk saya mau buy. Ya, satu karena gap ini udah ke inverse. Menjadi balance price range, di follow dengan VI, di follow dengan fair value gap. Area ini kuat sekali. Jadi harapan saya itu ya, pas London ini turun, ya, pas London harga turun, oke, bikin ASEAN reversal boleh, bikin LOTD boleh, ya lalu naik ke atas. Ya itu harapan saya tuh. Ya kita lihat pas A1. Nah kita lihat ya di momen ini nih. Ini adalah Asia low-nya di sini. Ya ini, oke. Harga udah sweep gitu loh. Ya. Nah saya harapinnya di sini nih. Pas harga sweep, ya ternyata sweep itu nggak di London kan. Dia sweep itu di jam 8. Jadi pas posisinya begini. Ini udah benar-benar akan mengkonfirm akan naik. Pasti akan naik. Kenapa? Karena harga turun sebelum equity open 930, bikin ratifikul high, dan turunnya nggak ada imbalance sell. Jadi ini gerakannya apa? Judah swing. Buat mentrap para retail yang ada di sini, pakai sell stop. Oh ini pola double top, sell. Padahal ini bukan pola double top, tapi masih aja banyak retail yang menganggap double top itu seperti ini, tapi bukan. Ya, kalau kamu belajar, ini saya bahasnya pakai retail teori ya, bahas do teori. Double top itu hanya akan muncul setelah fase distribusi phase kedua itu bukan fase distribusi, fase akumulasi kedua itu berakhir gitu loh. Iya, atau gampangnya saat smart money reversal kalau di FTT itu baru bisa ada double top. Kalau harga lagi turun-turunnya itu nggak akan ada double top gitu loh. Kalau harga lagi sideways itu nggak mungkin ada double top. Ini kan sideways kan secara visual, sweep bawah sweep atas, iya udah ini sideways. Kenapa? Karena harga ini berada di dalam range ini sama ini, sideways gitu loh ya. Dan tidak mungkin muncul pola reversal di tengah sideways. Nah itu yang pengguna pattern tuh ya. Nah informasi itu sangat membantu saya gitu loh. Dalam apa di hubungannya apa retail teori itu ke ICT? Ya saya juga hafal dan paham bahwa ini nggak mungkin reverse aja, jadi nggak mungkin ini NQ tiba-tiba ambles ke bawah dor gitu loh dalam, itu udah nggak mungkin. Jadi sama perspektif teorinya, cuman cara lihat aja yang berbeda. Nah, benefitnya adalah karena saya paham, karena saya dulu pengguna keras retail teori, jadi saya bisa mengimplementasikan dengan lebih baik. Sehingga saya bisa mengantisipasi level-level mana yang mungkin di sweep, yang mana mungkin nggak. Seperti itu. Nah, ini turun sebelum jam 9.30. Ya, kamu lihat ya, ini sweep Asia High. Harga bikin jam 4, ya, bikin top. Saya udah bilang kan, naratif HOTD itu nggak akan muncul kalau lagi bearish. Nggak akan muncul, sorry. Nggak akan muncul kalau lagi bullish-bullishnya apalagi mau all time high. Kamu lihat aja dari kemarin itu NQ berapa kali ngelibas all time high. Gagal terus kan, apa naratif HOTD-nya. Jadi kalau udah gagal sekali itu kamu jangan paksa lagi, jangan mengharapkan oh mungkin di next week bisa terjadi. Kalau harga lagi naik-naiknya muncul HOTD. Apakah pernah kejadian di market? Pernah. Tapi kalau lagi bulus-bulusnya muncul HOTD, itu turunnya susah banget. Karena nggak ada area yang dituju untuk ke bawah. Jadi turunnya itu hanya sebagai time distortion. Jadi di hari itu misalnya HOTD nih, sampai market close, oke. Tapi itu sifatnya buat nge-hold price gitu loh. Kenapa? Karena harganya itu turun paling ke hampir atau ke satu fair value gap. Besoknya baru didistribusi balik ke atas, naik. Seperti itu. Ya kamu banding aja deh, teks sendiri kalau nggak percaya. Bedanya HOTD saat dari sama bullish.
Itu beda sekali jauhnya, ya. Nah, yang saya antisipasi adalah, oke, ini kalau saya entry sebelum 9.30, satu tuh ngelanggar SOP saya ya. Bukan berarti nggak bisa. Tapi saya curiga sama liquidity ini, karena ini rapi sekali. Apalagi ini ada daily gap. Jadi, yang saya mau nih, ya, kalau saya entry di FVG ini, langsung ya, oke, ya saya bisa-bisa aja. Langsung buy nih, tek, long. Stop loss-nya di bawah sini, TP-nya di atas sini. Bisa-bisa aja, gitu loh. Itu skenario di mana ini nge-hot price. Tapi skenario kedua adalah apa? Harga turun, lalu balik ke atas. Ya, harga turun ke area ini, lalu balik ke atas. Nah, ternyata, saat 9.30, nggak dikasih nafas. Ya, saya udah hafal banget yang seperti ini. Dikasih impulsif candle, dar, 9.30, itu udah pasti Judas. Nah, turun, langsung balik ke atas. Nah, inilah yang menyebalkan sekali. Kadang di 9.30 tuh nggak langsung tembak, kadang langsung tembak. Nah, ketika udah seperti ini ya wes, gitu loh. Saya nggak entry. Karena nggak dikasih. Ternyata dia langsung reverse balik ke atas, gitu loh. Bisa nggak saya langsung entry ketika ini ke reverse untuk buy? SL di sini. Jawabannya tidak bisa kalau bagi saya. Kenapa? Karena bisa aja, ini, saat ini turun, level mana yang harus di break? Ini, karena ini adalah last order flow-nya. Loh, kenapa? Ya bisa aja ketika 9.30, harga turun ke bawah. Kenapa bisa? Karena di sini kan udah sweep nih, udah sweep. Ketika retail melihat seperti ini, retail akan mikirnya apa? Oh, ini fake out. Mereka buy. Lalu harga buang ke bawah. Gitu. Nah, itu yang saya sangat antisipasi. Nah, saya juga nggak masalah ketika misalnya ini ke inverse, oke, ini ke inverse ya. Coba dong kasih gapnya ke inverse. Gitu loh. Saya pikir pas 9.30 tuh candle paling cuman secuil lah. Ya paling begini nih. Begini candlenya nih. Udah gini aja. Jadi dari 9.35 sampai beres gitu ya. Ini kan time frame M5 ya. Dari 9.35 sampai jam 10 seperbulan, itu saya bisa cari long dengan very confidence. Artinya risknya boleh gede. Ternyata nggak dikasih. Ya udah, mau gimana gitu loh. Ya walaupun murid-murid itu banyak chat, mereka dapat buy, ya tapi balik lagi. Itu adalah entry modal mereka. Yang penting saya bener loh bisa catch, dan saya tuh berhasil nge-proof bahwa tuh kan bullish itu, apalagi NQ ya, kalau mau all time high, kalau udah benar-benar mau all time high, tinggalin pola liquidity seperti ini equal high, itu nggak bakal terjadi. HOTD-nya pasti bakal dibantai. Nah, itu yang mau saya proof gitu. Sehingga next time kalau muncul pola seperti ini lagi, saya yakin dari kemarin-kemarin itu setiap kali NQ mau all time high, itu narratif HOTD itu nggak pernah terjadi. Seperti itu. Jadi di sini tuh bukan masalah mempick PD array bahwa ini loh, kamu suka confuse seperti ini kan, kayak tuh kan stop di hampat gap, tuh kan nggak ke gap daily. Ini bukan masalah memilih, ini masalah menunggu. Karena in the end mau dia stop di sini atau sorry, mau dia turun ke sini atau dia turun ke sini, sama-sama bakal ke atas. Kamu udah tahu bakal ke atas gitu loh. Kenapa? Jadi kamu tuh udah tahu kenapa bakal ke atas, bukan karena ada gap daily, ya, bukan hanya sekedar ada gap ini hampat ke inverse, which is ini menjadi salah satu triggernya. Tapi karena kamu melihat structure di K1 sama M15, gimana harga turun, membentuk liquidity, tidak ada imbalance, itu yang dilihat. Gitu loh. Ya, terkadang dikasih entry, terkadang enggak. Gitu. Ya, kenapa enggak spekulatif aja? Maksudnya apa? Ya long aja, gitu loh. Kamu long di area ini, ya, kalau kena stop loss, misalnya harga turun, kamu cari entry kedua aja, long lagi aja. Betul, itu bisa. Ya, tapi balik lagi ke elemen time. Ini tuh ibaratnya kayak, udah masuk ke 30 nih, gitu loh. Kok 9.30 ke bawah gimana? Nah, kamu bisa garanti apa? 9.30 tuh nggak ke bawah.
Itu aja. Apa yang kamu bisa garanti ini bakal big fat candle begini nih. Langsung begini nih. Nih, langsung candle yang begini. Itu garantinya apa? Ketika market misalnya sesuai dengan yang saya mau, bahwa ketika nanti dia ke bawah, pasti kamu akan muncul jadi pemikiran bahwa, oh, ternyata H4 itu nggak di respect. Karena pasti yang menang bakal get daily. Kamu pasti bakal mikir seperti itu. Padahal nggak tahu seperti itu juga. Stop di H4 boleh, stop di daily boleh. Yang membedakan apa? Kalau dia stop di H4, nggak stop di daily, ya harga nggak turun ke gap ini, itu naiknya pasti cepat. Karena harga itu tidak menye-menye, tidak lama-lama repair ke fair value gap. Ibaratnya, ngapain saya turun lebih dalam kalau saya bisa naik sekarang? Ngapain saya harus capek-capek sweep ke bawah? Kalau saya udah punya banyak barang, saya tinggal distribusi ke atas. Nah itu, masalahnya kamu nggak tahu kan mereka tuh punya barang sedang apa buat distribusi. Nggak tahu. Jadi hanya bisa antisipasi. Dan itu sangat nggak salah. Itu adalah habit disiplin. Nah, kalau kamu punya habit itu good. Karena kamu bisa menghindari FOMO. Kamu bisa patuh dengan time. Apalagi kalau kamu player di gold. Dikasih tiang dikit, langsung kaget. Habis yang hijau, baru tiang hitam. Itu hobinya gold tuh. Seperti ini kan, kamu lihat tiang ini kan, nih, ada tiang, tiba-tiba, dar, bikin relatif equal high. Kamu langsung di sini, nggak selamat. Karena bawahnya equal low dan kita nggak masuk important time. Nggak ada makro, nggak ada apapun, nggak ada kill zone. Bahaya sekali. Makanya untuk indeks NQ, saya sarankan setelah 930. Gitu. Nah, kalau udah otot kayak begini gimana? Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu harus tunggu lagi, sabar lagi. Tunggu harga di retrace atau satu sampai kecil buat continue lagi ke atas. Seperti itu. Ya. Jadi nggak setiap hari kamu pasti bisa dapat entry. Nggak. Nggak selalu. Yang penting apa? Cara kamu untuk mendetermine atau menentukan bias itu still work sampai sekarang. Itu yang paling penting. Ya.